minggu lalu kita udah latihan gerak bebas tanpa redaman nih ya. Nah, sekarang kita mau nambahin redaman nih. Jadi, materi hari ini adalah sama-sama nggak ada gaya. Ya, sama-sama nggak ada gaya. Ini kan nggak ada gaya yang ke sini nih, nggak ada gini kan. Ada ya, tapi bendanya tetap bergetar nih, tetap bergerak. Kenapa? Karena ada peralihan awal sama kecepatan awal gitu. Hans Alexander bisa mau bacain? Bisa, Bu. Hmm, hmm. Tapi gambar doang ya, Bu? Ya, judul sama persamaan geraknya itu. Oh, baik. Gerak bebas dengan redaman. Persamaan geraknya M U double dot terus D U dot tambah K U sama dengan 0. Oke, terima kasih Hans. Nah, jadi eh ini adalah persamaan gerak bebas dengan redaman ya. Jadi kemarin kan gaya inersianya ada ya, gaya inersianya ada, kekakuan ada. Nah, kemarin nih nggak ada nih. Yang ini, tuh ganti warna ya. Yang ini awalnya kemarin nggak ada ya. Nah, sekarang kita tambahin pemain baru gitu ya. Ingat lagi kalau pemainnya full itu kan seperti ini ya. KU sama dengan FT. Nah, ini adalah persamaan gerak dinamika struktur yang sepanjang satu semester kita belajar ini. Nah, ini kalau pemainnya full. Nah, kemarin kita udah latihan ya kalau pemainnya itu cuma gaya inersia sama gaya pegas atau kekakuan. Yang damping ya, DU single dot nggak ada, gaya luar juga nggak ada. Nah, sekarang kita tambahin. Jadi, kita tambahin ini sekarang. Nah, jadi gambar strukturnya ya seperti ini. Gambar strukturnya seperti ini. Free body diagramnya karena dikasih peralihan awal sama kecepatan awal ke kanan, ada gaya inersia yang melawan arah dari gerak sesuai dengan hukum D'Alembert kemarin ya, yang besarnya massa dikali percepatan. Arahnya berlawanan dengan arah gerak. Kan ini arah geraknya ke kanan ya, jadi ya ini ke kiri gitu kan. Nah, lalu setiap benda selalu punya kekakuan juga. Jadi gaya pegasnya ini juga akan counter attack, akan melawan balik ya. Nah, sekarang kita kasih juga damping. Jadi damping itu juga akan melawan balik seperti ini. Jadi ini adalah free body diagramnya. Jadi ini juga kalau kita sigma H sama dengan 0 ya inilah persamaan geraknya gitu ya. Kalau mau nanya boleh ya. Ray Vincent bisa mau bacain? Ya, Bu. Oke, oke. Tolong bacain. Solusi persamaan gerak. M U ditambah DU aksen ditambah KU sama dengan 0. Coba solusi U sama dengan A kali E pangkat A lambda T. Terus U aksen sama dengan A kali lambda kali E pangkat lambda kali T. Terus U aksen dulu sama dengan A kali lambda kuadrat kali E pangkat lambda T. Oke, thank you Ray Vincent. Nah, jadi ini cara yang sama persis waktu kita turunin tanpa damping ya. Jadi ingat lagi nih katanya matematika, kalau ada persamaan yang kayak gini nih, yang biasanya persamaan gini 4Y ditambah apa ya 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, kalau di sini persamaannya 0, lalu di sini tuh turunan pertama di turunan kedua, lalu ini nggak diturunin gitu ya, lalu carilah Y gitu kan di matematika, carilah Y gitu di matematika. Nah, ini namanya persamaan diferensial homogen. Nah, kata matematika, misalkan saja pakai persamaan eksponensial. Nah, ini tuh suggestion dari orang matematika nih.
buat nyelesain soal-soal kayak gini, kalau teman-teman di kalkulus, math ya, math gitu, math berapa ya? Ya itu pokoknya ya. Nah, itu biasanya soalnya kayak gini. Nah, ini mau kita pakai nih. Katanya coba misalin solusinya adalah persamaan eksponensial gitu. Ya udah deh, kita asumsiin aja ya persamaan eksponensial. Nah, di sini yang unknown kalau ini kan besaran matematika kita tahu ya, T itu waktu. Nah, yang kita nggak tahu itu adalah si A, ini ya si A sama si lambda gitu. Nah, nanti kita mau buka gitu ya. Oke, jadi ini mereview lagi ya. Masih sangat-sangat sama persis sama waktu apa namanya itu persamaan free vibration tanpa damping, masih sangat persis nih. Bisa dibuka lagi slide-nya. Dan inline juga dengan materi matematika yang pernah didapatkan, yaitu persamaan diferensial homogen. Nah, ya udah deh, ini kan dimisalin nih. Kita kan mau substitusi ke sini. Nah, di sini kan ada turunan pertama. Ini nggak diturunin turunan pertama, ini turunan kedua. Ya udah nih turunin sekali, turunin 2 kali. Lalu apa yang dilakukan? Disubstitusi aja. Jadi ini masuk sini, lalu yang ini masuk sini, lalu yang ini masuk sini. Nah, jadi masih sama nih ya. Sama persis sama waktu kita belajar free vibration tanpa damping. Sasep bisa tolong bacain, Sasep? Bisa, Bu. Hmm. M lambda kuadrat ditambah D lambda ditambah K dikali C dikali E pangkat lambda T sama dengan 0. Solusi non-trivial. M lambda kuadrat ditambah D lambda ditambah K sama dengan 0. Solusi persamaan karakteristik. Lambda 1,2 sama dengan minus D dibagi 2M plus minus D dibagi 2M pangkat 2 dikurang K bagi M. Oke, terima kasih, Sasep. Ya, jadi ini hasil dari masukin yang tadi ya. Nih, coba saya letakin ya. Nih, coba kita turunin bareng-bareng nih. Ya, jadi walaupun kita online ya, karena memang habis dari Lebaran, tapi materinya harus masuk nih ya. Kita turunin bareng-bareng ya. Jadi kan ini jadi dimasukin ya. Ini masukin ke sini kan. Ini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Kan jadi M A M A lambda kuadrat E lambda T ditambah D A lambda E lambda T. Waduh, nggak cukup. Ditambah K A E lambda T sama dengan 0. Nah, jadi ini cuma dimasukin aja tuh. Lalu biasanya orang matematika nih, biasanya akan mensimpelkan persamaan. Memang intinya orang sains itu mempermudah yang rumit, bukan membuat rumit yang mudah, emang suka kayak gitu kan. Jadi kalau udah kayak gini nih, sesama tuh dikelompokin. Jadi kan ini kan yang sesama tuh AE lambda T kan, sisanya kan berarti tinggal M lambda kuadrat ditambah, ini AE lambda T-nya keluar, berarti tinggal D lambda ya. Ya kan? Terus ini juga AE lambda T, berarti tambah K, sama dengan 0. Nah, jadi kayak gini kan, yang sesama dikelompokkan gitu kan. Nah, ingat lagi nih, kalau ini juga udah kita pelajari waktu tanpa redaman ya. Kalau X dikali Y sama dengan 0, itu either X-nya 0 atau Y-nya 0. Itu kan logika aja ya. Nah, kalau X-nya 0,
yang AE lambda T-nya 0, kita nggak ada solusi. Ngapain kita dari tadi kita mempermasalahkan ini gitu kan, kita kan cari solusi nih. Jadi X-nya kan nggak boleh 0, berarti yang 0 tuh si Y. Jadi ininya lah yang harus 0 biar kita punya solusi gitu ya. Ya udah deh, makanya tadi yang dibaca sama Sazeb. Oh ya, ini udah dikelompokin ya, kita sih dikelompokin. Nah, ini harus 0 ya, biar ada solusi gitu. Ini tadi kita juga dapat ya ini ya, ini kan salah. Ini tadi kita namain X ini Y. Either X-nya 0 atau Y-nya 0. Kalau X-nya 0, kita nggak dapat solusi ya. Kan kita mau ngebuka ini kan tadi. Kita kan mau ngebuka U kan. Ya kalau ininya 0 kan ya U-nya nggak dapet dong. Nggak dapet solusi kita. Nah jadi ya udah berarti Y-nya ini yang harus 0 kan. Nah ya udah ini harus 0 nih. Nah, ingat lagi persamaan kayak gini tuh yang ada ini kuadrat, ini nggak kuadrat, lalu ininya nggak ada. Ini tuh persamaan apa namanya itu? ABC, persamaan kuadrat. Solusinya adalah rumus ABC. Itu di matematika tuh. Nah, ini ada rumus ABC. Ini tuh kalau rumus ABC itu yang minus B terus per 2A ditambah minus itu loh. Nah, gitulah. Jadi kan ini kan minus B itu kan berarti depannya si B itu D gitu. Lalu dibagi 2A yaitu depannya A itu M jadi 2M gitu-gitu. Jadi ini adalah persamaan solusi untuk persamaan kuadrat yaitu rumus ABC. Rumus ABC itu. Jadi matematika itu sebenarnya membantu kita ya. Mungkin sekali lagi kalau teman-teman belajar matematika nggak tahu kepakainya kapan, tetapi sebenarnya kepake di mana-mana. Salah satunya ini kita udah pakai banyak ilmu matematika nih. Tadi ya persamaan diferensial homogen kita pakai gitu kan ya. Terus habis itu rumus ABC kita pakai gitu ya. Sekali lagi kalau mau nanya boleh ya. Nurul Azhara bisa tolong bacain? Ya, Bu. Kondisi redaman. Karakter redaman struktur ditentukan berdasarkan redaman kritisnya. Lambda 1, 2 sama dengan min D per 2M plus min akar dari D per 2M pangkat 2 dikurang K per M. Min D per 2M kuadrat dikurang K per M kurang dari 0 under D. Terus D2M 2M kuadrat min KM sama dengan 0, itu redaman kritis. D per 2M kuadrat min K per M lebih dari 0 over D. Oke, terima kasih Nurul. Nah, ini saya buka lagi slide sebelumnya nih ya. Yes. Nih ya, sama persis ya sama slide sebelumnya, cuma yang tadi ada redaman. Jadi sebelumnya kita belajar tuh nggak ada redaman nih, hari ini kita ada. Nah, kalau nggak ada redaman kan caranya sama nih ya. Lambdanya kan langsung kebuka ya, karena cuma M lambda kuadrat plus K. Cuma ini nih kita nolin. Nah, jadi tinggal pindah ruas aja dapat lambda gitu kan, sesimpel itu kalau tidak ada redaman. Nah, kita sekarang balik lagi ke yang ada redaman. Ini. Nah, sekarang si lambda nggak sesimpel yang tadi ngenolin ini tuh. Ya. Ngenolin ini tuh solusinya adalah persamaan ABC gitu ya. Nggak bisa langsung dipindah ruas kan ini jadi kayak nggak langsung, kalau tadi kan cuma langsung dipindah ruas dan solusinya cuma satu. Nah, kalau kayak gini solusinya tuh ada 3 seperti yang udah dibacain sama Nurul tadi ya. Nah,
Jadi ada 3 kemungkinan solusi. Yang di dalam akar itu bisa minus, bisa tepat 0, bisa positif. Ternyata ada 3 kondisi nih, ada 3 solusi. Secara matematika pun ada 3 kemungkinan gitu loh, secara matematika ada 3 kemungkinan. Nah, 3 kemungkinan ini ternyata di dunia nyatanya itu 3 kondisi ini. Kalau dia di dalam akar tepat 0, itu namanya redaman kritis. Tapi kalau di dalam akar tuh negatif, itu ternyata dia namanya kondisi underdamp. Kalau di dalam akar tuh positif, itu adalah kondisi overdamp gitu. Jadi ternyata ada 3 kondisi. Sekali lagi tidak se-straightforward kalau tidak ada damping ya. Ternyata kalau ada damping ada 3 kemungkinan. Nah, ya sudah deh. Jadi kita akan mempelajari 3 kemungkinan itu, kan namanya possibility ya. Possibility itu tuh kalau di engineering tetap di-consider, bukannya di-neglect kan. Nah, jadi ya sudah nih kita bakal mempelajari 3 possibility yang ada. Yang paling gampang dulu ya, yang paling gampang dulu adalah ketika di dalam akar itu tepat 0 gitu. Ya udah deh, jadi kita bakal nyari D nih. D ini kan sesuatu damping nih ya, yang kalau dia di dalam akarnya itu tetap tepat 0, itu D-nya itu berapa sih? Nah, D yang membuat di dalam akar tepat 0, itu namanya redaman kritis, si damping kritis itu, gitu. Ya udah deh, oke ya, kita ke kondisi pertama ya, redaman kritis. D-nya harus berapa sih sehingga di dalam akar tadi tepat 0 ya? Muhammad Farid bisa bacain? Sudah. Oke. Redaman kritis dibagi 2M sama dengan R. D per 2M kuadrat sama dengan K per M sama dengan omega kuadrat. DKR sama dengan 2M dikali omega. Oke, terima kasih Warik. Nah, balik lagi coba ya. Nih ya, ada 3 kemungkinan nih. Kita mau mempelajari yang paling gampang dulu ya. Kita akan belajar 3 tapi kita akan belajar yang paling gampang dulu. Nah, yaitu redaman kritis. Nah, jadi ceritanya tuh either ini, intinya tuh kan kita ngasih damping ya. Nah, di sini tuh kita ngasih sesuatu damping yang beda-beda. Ada suatu besaran damping yang membuat di dalam akar tuh tepat 0, itu namanya damping kritis. Nanti ada juga suatu besaran damping yang membuat kondisinya underdamp, ada juga suatu besaran D yang membuat kondisi overdamp gitu aja. Nah, ya udah yang pertama ya, kita mencari berapa sih D yang membuat di dalam akar tepat 0. Jadi dinamakan damping, itulah yang dinamakan damping kritis. Ya udah, ini jadi di dalam akar tuh diinolin sama Farik tadi ya. Diinolin. Mana sih? Nah, dinolin gitu kan. Ini dinolin ya. Nah, lalu pindah ruas ini ya. Nah, omega itu kan akar per M ya. Kita udah di kondisi tanpa damping, kita udah ketemu omega nih, akar KPM. Berarti K per M kan berarti omega kuadrat ya, kan nggak ada akarnya gitu aja. Berarti segini sama dengan omega kuadrat. Nah, dipindah ruas ini. Ya, ini coret dulu ya, ini sesama akar boleh dicoret kan ya. Lalu 2M-nya pindah ke kanan. Nah, jadi 2M omega. Jadi, damping yang membuat di dalam akar tepat 0 itu tuh 2M omega gitu loh. Jadi kalau kita ngasih damping sebesar 2M omega, ternyata di persamaan ini bikin 0 di dalam akar. Sehingga omega kita tuh tinggal ini doang. Ini doang, ini doang, ini doang, ini doang. Nah, ya sudah deh, itu adalah omega pertama yang udah kita buka. Balik lagi nih ya, ini tuh E ini adalah besaran kita tahu ya. ET itu kita tahu. Ini kita nggak tahu, omega nggak tahu. Nah, omega ini kita udah ngebuka nih untuk kondisi yang pertama, yaitu kondisi damping kritis gitu.
Nah, kalau omeganya udah salah. Kalau lambdanya, kok omega sih lambda ya. Kalau lambdanya udah kebuka, itu tinggal kita tempelin di sini, teman-teman. Kita tempelin di sini ya. Nanti kita bakal ngebuka A-nya. Gimana cara ngebukanya? Sama kayak tanpa damping. Tanpa damping itu ya ngebukaannya dengan memasukkan kondisi batas. Jadi caranya gitu aja terus, oke? Oh, ini jadi ya si ini nanti kita masukin ke apa namanya itu? Kita masukin ke A eksponensial kita. Berarti kan lambdanya itu ini ya, lambda kan ini di sini kan 0 ya. Berarti lambdanya itu tinggal ini kan minus 2M. Nah, dampingnya ini tadi kan damping yang kita kasih ya, itu tadi ternyata 2M omega kan. Berarti kan ya ini kan berarti minus 2M omega ya. Nah, minus omega kan berarti. Gitu loh. Jadi ternyata lambdanya adalah minus omega. Nah, ini kita masukin nih gitu. Ke pangkat tadi kan, tadi lambdanya ya. Lambdanya kan pangkat tuh. Kita masukin ke sini. Rafli bisa tolong bacain? Rafli Aurelio. Ya. Jadi solusi sistem redaman kritis yang dimana U sama dengan C1 tambah C2T dikalikan E pangkat minus omega T. Pada kondisi gerak bebas, struktur dapat bergerak karena adanya kondisi awal atau initial condition. Pada saat T sama dengan 0, peralihan U0, lalu kecepatannya V0, yang dimana U sama dengan U0 tambah V0 ditambah U0 omega dikalikan T, dikalikan dengan E pangkat minus omega T. Oke, terima kasih Rafli Aurelio. Nah, oke. Jadi ini tuh ini tuh ya, ini didapatkan dari memasukkan lambda yang udah kita buka. Ini ya, lambda yang udah kita buka ini ya. Kondisi yang redaman kritis tapi ya yang membuat berapa kita D-nya harus berapa nih biar di dalam akar sama dengan 0 gitulah. Ternyata 2M omega kan. Ya udah kan di sini 0 berarti tinggal ini. Nah, ini tuh ya udah berarti lambdanya tinggal minus omega gitu kan. Nah, minus omega itu dimasukin ke sini, ke persamaan kita yang awal yang masih belum kebuka seluruhnya. Nah, jadi ya udah minus omega tadi ya. Jadi ini tuh tiba-tiba gini ya, di slide ini tiba-tiba, tetapi jangan bingung. Jadi ini tuh sebenarnya cuma masukin lambda ke pemisalan U kita. Nah, kenapa kok ada ini nih? Sering ada yang nanya kan. Jadi kan kenapa nggak cuma C1 E minus lambda T doang? Kan tadi kan A, E, minus omega T doang, sorry. Nah, tadi kan persamaan cuma gini kan, kenapa kok solusinya tuh nggak gini, ini aja, kenapa kok ada ini loh, C2T ini loh, kenapa kok ada C2T E lambda, kok lambda lagi, kebalik-balik. Ngomongnya suka kebalik ya, lambda sama omega. Nah, kenapa kok itu kan? Nah, kenapa kok solusinya tuh harus seperti ini? Kenapa nggak cuma ini doang? Kan rumusnya pertama ini doang gitu ya. Nah, jadi ternyata tuh ada suatu kemungkinan yang membuat ini tuh juga ada gitu ternyata ya di matematika tuh. Nah, jadi diakomodir gitu. Makanya kenapa ada ini suku yang kedua inilah gitu ya. Nah, lalu ini juga secara tiba-tiba nih langsung C1 C2-nya kebuka nih. Ternyata C1-nya ini ya, lalu C2-nya ini ternyata. Nah, kenapa kok tiba-tiba gitu ya? Nah, sebenarnya itu adalah
memasukkan U0 sama V0 ke persamaan kita ini. Jadi ya udah ya, berarti kayak kemarin aja biasa kita U saat T sama dengan 0 sama dengan U0 sama dengan C1, T-nya di-nolin ya teman-teman. Nah, ini kan C2 kali 0 ya, 0 kan. Nah ini E pangkat 0 itu kan 1 ya. Udah deh, tulis aja ya. Nah udah, berarti kebuka nih C1 ternyata U0. Nah gitu, jadi C1 di sini U0 gitu loh. Nah ya, jadi slide-nya tiba-tiba, tetapi semua itu sangat-sangat logis. Maksudnya ini saya jabarin bener-bener caranya itu gitu-gitu terus gitu ya. Kemampuan untuk mendapatkan pola dari sesuatu yang terjadi itu juga ilmu teman-teman ya. Jadi jangan tersesat di hitungan tapi sebenarnya ngapain sih gitu kan. Tapi sebenarnya oh ternyata gini terus caranya gitu. Jadi coba kalau belajar dapatkan patternnya gitu loh. Nah, ya udah habis itu masukin yang kedua nih, tapi harus turunin dulu gitu ya. Ini harus pakai U aksen V, V aksen U gitu loh. Ini harus U, ini V gitu, teman-teman. Ini harus diturunin dulu ya. Ya kan? U aksen V plus V aksen U ya. Gitu. Jadi ya udah ini turunin dulu, berarti kan C2 doang ya. C2 doang. Terus minus omega T ditambah V aksen salah satu harus diturunin satu enggak ya, salah U aksen V. Nah V-nya ini harusnya enggak diturunin ya, bukan E minus omega T kan nih U aksen V ditambah V aksen gantian U-nya yang enggak diturunin ya, V aksen. Nah ini minus omega E minus omega T. Nah gini, jadi ini akan turunannya ya, ini udah persamaan V kan sekarang, turunan U kan V ya, jadi ini udah U yaitu V gitu kan. Nah saat T-nya 0 gitu ya, berarti dia V0. Nah berarti ya udah di-nolin aja, berarti itu C2 dipangkat E pangkat 0 kan 1 ya, ditambah C1 ini 0 ya, ditambah 0, usah tulis deh. Nah minus omega E pangkat 0. Nah, udah C2 pindah ruang ini kan tinggal V0 cuma pindah ruang nih, V0 minus C1 omega gini kan. Nah tadi C1-nya U0 jadi V0. Oh ini ada minus nih ya, lupa tuh, makanya jadinya positif. V0 ini C1 ya ditambah U0 omega. Nah inilah C2 nih kebuka nih tuh kan, kita turunin bareng-bareng tuh dapet tuh. Jadi jangan pernah takut untuk belajar gitu, maksudnya jangan pernah kayaknya kok turunan kok kayaknya pusing, padahal cuma kayak gini sebenarnya, nggak sulit kok gitu. Kadang kita cuma mental block aja. Ini jujur nih, saya sama sekali nggak ngapalin, terus saya impromptu nuruninnya ya, dan ini nggak pakai yang matematika yang sangat-sangat ekstrim sulitnya gitu loh ya. Biasanya itu matematika yang sulit itu yang integralnya udah gini nih, nah itu udah sulit banget ya. Nggak sulit banget sih, kita pasti bisa sih sebenarnya. Nah pokoknya tapi intinya kadang tuh nggak sesulit itu gitu ya, jadi jangan takut gitu. Ini mah kita sama-sama belajar aja. Saya anggap saja saya belajar bareng sama kalian gitu ya. Udah oke. Kalau ada pertanyaan nanya ya. Nah, ya udah nih, kan udah kebuka ya, berarti ya persamaan kita nih udah kebuka semua kan. Bisa kita plot per T. Jadi T-nya ya dari 0, 1, 2, 3 gitu, kita plot aja pakai persamaan yang tadi gitu ya. Kita excelin gitu ya. Nah, kebetulan nih Budina pakai MATLAB, teman-teman. MATLAB itu kalau kita punya persamaannya tinggal nulis plot X gitu. Nah, ini adalah
plotan MATLAB. Tapi intinya sama aja, teman-teman bisa ngeplot di Excel gitu. Kan tinggal bikin aja ya T gitu kan, T dari 0 per 0,1 misalkan kan. Nah, lalu apa namanya? Tulis aja U kan. U-nya masukin persamaan teman-teman tuh loh, persamaan yang tadi. Masukin ke sini nih. Nah, ini kan udah persamaan U nih. Dengan T yang ada di sini gitu kan, T di kirinya gitu. Lalu di drag gitu kan, lalu di plot. Nah, sama aja. Jadi Excel juga bisa ya. Ini kebetulan gambar MATLAB nih. Oke. Nah, ternyata kalau udah di plot tuh kayak gini nih. Si struktur itu goyang, anggap aja positif goyang ke kanan ya. Goyang ke kanan dari yang ecek-ecek goyangannya paling mentok gitu ya. Lalu dia ternyata goyangan mentok tuh ada di 1 komaan, 1, berapa ya nih ya? 1,02 kali ya. Habis itu ternyata dia balik menuju 0 nih. Buru-buru menuju 0, di detik kelima udah 0, udah berdiri udah netral gitu ya, nggak goyang gitu kan berarti. Nah, nggak sempet goyang ke kiri balikannya. Oke, beda sama kalau dengan damping kemarin. Dengan damping tuh dia sempat goyang ke kanan, lalu goyang ke kiri gitu aja terus goyang kanan kiri gitu loh, gini-gini. Gitulah kanan kiri. Nah, ternyata kalau kita kasih damping dan segede apa kita kasihnya, tepat damping kritis, ternyata dia buru-buru menuju 0, teman-teman. Di detik kelima dia sudah menuju ke 0, bahkan nggak sempet goyang ke kiri ya, ke kanan doang lalu ke 0. Moses, langsung bacain. Teredam berlebihan. D per 2M kuadrat dikurangi K per M lebih besar dari 0. Kemudian D per 2M kuadrat lebih besar dari omega kuadrat. D lebih besar dari 2M omega sama dengan D KR. Oke, thank you Moses. Nah, sama kayak Moses ini melakukan hal yang sama kayak dilakukan Farik tadi. Oke, karena kita sudah mensolusikan yang kondisi redaman kritis ya. Hapus lagi ya. Nah, kita udah mensolusikan yang tengah ya. Udah dapet kan U persamaan U kalau kondisinya tengah gitu kan, udah dapet tuh. Nah, sekarang kita mau solusiin yang lainnya. Nah, tadi kan Farik tadi iniin sama dengan 0 ya, kondisi yang ini nih. Nah, tadi Moses itu apa namanya tuh masukin ya pokoknya mencari nilai D gitu ya, masukin ke sini ya. Mencari nilai D yang membuat overdam gitu. Oke, nah jadi gini, ini udah ya, kita menuju ke yang ini sekarang. Nah, jadi ya udah deh, di dalam akar tuh butuh D berapa nih biar nilainya positif gitu ceritanya. Ya udah, kebetulan nih panjang nih. Ya, tapi ini dulu aja lah ya. Nanti solusinya panjang. Nah, ya jadi di dalam akar berapakah nilai D yang membuat di dalam akar positif? Jadi ini tadi dalam akar ya, gimana caranya nilainya positif gitu kan? Ya udah dipindah ruas nih. Segini ini harus lebih besar dari omega kuadrat. Oh, berarti D yang kita kasih harus lebih besar dari damping kritis tadi gitu. Ya logis aja ya kan, tadi damping kritis ini membuat 0. Kalau D kita lebih dari itu, ya berarti kan di dalam akar kita bakal positif, D-nya kan lebih besar gitu loh. Jadi ketika kita berikan D lebih besar daripada damping kritis, ternyata yang terjadi adalah teredam berlebihan atau overdam gitu. Nah, ini kita kenalan dulu sama besaran baru. Irfan bisa mau bacain? Irfan Januariski. Ya, oke. Baik, Bu. Rasio redaman. Redaman struktur dapat dinyatakan dalam rasio redaman. Ini lambang apa ya, Bu ya? Si. Si sama dengan D per DKR sama dengan D per 2M omega aksen. Lambda pada persamaan karakteristik dapat dinyatakan dalam rasio redaman. Lambda 1,2 sama dengan minus si omega plus minus omega akar omega pangkat 2 minus 1.
Itu si kuadrat ya, bukan Oh iya, si kuadrat dikurang 1. Oke, thank you Irfan. Nah, Baik, jadi sama-sama. jadi ternyata ya kalau kita ngasih damping lebih dari 2 m omega, ternyata bikin overdamp gitu ya. Jadi kita tuh bisa ngasih D tepat damping kritis 2 m omega ya, bisa kelebihan, bisa kekurangan gitu kan. Nah, jadi muncul ide nih, gimana kalau kita bikin rasio, ada suatu rasio yang menyatakan berapa besar kita kasih damping kalau disandingkan dengan damping kritisnya gitu ya. Nah, jadi namanya C. Jadi C itu adalah damping yang kita kasih dibagi damping kritis gitu ya. Jadi kalau 100% ya teman-teman nih, kalau 100% berarti kan kita ngasih dampingnya damping kritis ya kalau 100%. Nah, kalau 100%, C-nya 100%, berarti ini apa tadi kondisi nomor 2 tadi ya, kondisi tepat 0 ya, akar tepat 0 yaitu kondisi damping kritis itu tadi gitu. Kalau kita kasih damping sebesar damping kritis ya kondisi damping kritis gitu ya. Kalau kita kasih damping lebih besar dari damping kritis, nah berarti kan ini sesuatu yang lebih besar ya, berarti ya misalkan 110%, 120%, ya gitulah. Itu berarti kondisinya overdamp. Kan kita ngasih damping kelebihan ya daripada damping kritis. Nah, kalau kita kasih kekurangan ya udah berarti semua rasio yang di bawah 100% itu kan berarti kurang dari damping kritis. Jadi 90% kayak 20% kayak 10% kok. Pokoknya kalau kurang dari 100 berarti kita ngasih damping kurang dari damping kritisnya. Gitu. Intinya adalah itu adalah rasio itu aja ya, damping yang kita kasih dibagi damping kritisnya. Nah, ya udah deh kita kenalan besaran baru ini ya. Nah, ini juga slide-nya tiba-tiba nih ya, tapi jangan bingung, ini tuh cuma masukin ke kondisi ini aja nih ya. Nih, kondisi yang ini nih. Nih, masukin ke sini nih. Ini, lalu kita masukin ke sini. Nah, jadi kan tadi intinya kita kasih suatu rasio yang melebihi damping kritisnya ya. D per 2 M omega. Tadi kan C itu apa tadi situ D per 2 M omega gini loh sih. Nah, ya udah deh, ini kan K per M itu kan omega kuadrat ya, omega kuadrat minus. Nah, ini kita juga ubah ke C sama omega teman-teman, itu diubah aja ke C sama omega. Berarti gimana tuh? Bentar ya, D, ya berarti D itu C 2M omega ya. C 2M omega per 2M. Nih, sekali lagi nih saya nggak ini loh, nggak ngapalin ini. Ini bener-bener logika aja gitu. Jadi, saya mau nunjukin kalau sebenarnya segala hal itu nggak sulit kok. Lalu ini coret kan, jangan lupa nih ada kuadratnya ya, ke sini gini gitu kan. Nah, berarti kan tinggal si omega kuadrat ya, minus omega kuadrat terus diakar. Nah, dikeluarin nih teman-teman. Dikeluarin, jadi kan kalau dikeluarin itu omeganya dikeluarin ya, omega kuadrat. Nah, ini kan si kuadrat minus 1 nih, kan. Nah, kalau akar di bawahnya kuadrat, ini kan berarti omega bisa keluar ya. Akar dari omega kuadrat kan omega gitu loh. Jadi ya ini kan tinggal omega. Ini nih, tinggal omega akar si kuadrat minus 1. Nah, jadi si ini deh, gitu ya. Tinggal depannya kan, depannya itu berapa ya? Minus D tadi ini ya. Si 2M omega per 2M. Coret-coret. Minus si si omega ya. Plus minus omega akar si kuadrat minus 1. Ini deh lambda kita teman-teman. Minus si omega plus minus omega si kuadrat minus 1 ya. Kita buktiin nih. Bener nggak? Duh, apalin ya. Minus si omega plus minus
omega akar si kuadrat minus 1. Nah, ini saya males nih ngapain, makanya suka nggak hafal-hafal. Nah, itu kan bener kan? Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi jangan bingung, pokoknya itu sangat-sangat mudah bisa dipelajari teman-teman. Itu ya tuh kalau there is a will, there is a will, there is a way. Nah, oke ya, jadi ini tiba-tiba ya, kenapa tiba-tiba lambanya kayak gini? Nah, itu cuma masukin kayak tadi tuh, kita udah masukin bareng-bareng nih, udah terbukti. Ya sudah deh, lambda udah kebuka nih, ya. Nih, lambda sudah kebuka nih, kondisi nomor 2 tapi ya, tadi kan nomor 1 udah selesai lah, kan ada 3 kondisi nih ya. Ini udah kondisi setelahnya nih. Nah, ngebuka A, ya udah sama kayak sebelumnya teman-teman, ngebuka A tuh kayak sama kayak yang kondisi yang ini nih, redaman kritis ya. Nah, masalahnya ini lumayan panjang kalau yang overdam memang. Oke, jadi tapi coba pelan-pelan dulu ya. Nah, ini tuh jangan bingung juga teman-teman. Ini tuh adalah memasukkan lambda yang udah kita buka di sini nih, kita masukkan ke sini gitu. Cuma gitu aja. Oke. Intinya tadi iya, si lambda ini tuh kita masukin ke persamaan U kita yang A, E, lambda T. Nah, lambda pertama itu ini gitu ya. Tapi jangan lupa ada plus minus ini loh. Nih, jadi ini salah segini-gini. Lihat ini dulu ya. Ini loh, ini kan ada ini ya. Ini tuh adalah ini tuh adalah yang ini, suku yang ini yang depan nih loh, minus si omega. Itu masuk sini, minus si omega lah. Kan tadi kan persamaan itu kan AE lambda T nih. Nah, ini masukin di sini ya. Itu adalah suku lambda yang depan ini. Tuh, ya udah deh, saya bersihin lagi. Oke, nah ini masuk tadi ya. Terus ini ada plus minus nih. Lalu ada ini ya. Nah, yang kan ada plus minus ya. Plus minus itu kan berarti bisa positif, bisa negatif. Yang positif masukin pertama ini di sini ya. Lalu ini yang negatif. Gitu, teman-teman. Nah, jadi balik lagi nih. Ini saya bersihin lagi ya. Ini yang positif. Ini kan bisa positif, bisa negatif. Yang positif bikin dulu di depan. Ya. Ini pangkat yang positifnya masuk sini, lambda T-nya pertama. Ini pangkat yang negatifnya masukin sini. Nah, lalu ini bikin aja koefisien, pokoknya semua koefisien depan yang positif namanya C1. Semua koefisien yang depannya C negatif namanya C2 gitu. Lalu ini ditambah kayak gini, lalu dikaliin yang suku yang pertama. Nah, jadi jangan bingung, ini tuh sebenarnya adalah memasukkan lambda yang udah kita buka ke persamaan U yang awal, yang akan kita buka A-nya itu. A atau C, pokoknya suatu koefisien lah ya. Oke. Jadi, semua bisa dipelajari, tidak usah tidak usah takut, semua bisa dipelajari. Alusius Wisnu bisa mau bacain? Solusi sistem overdam. U dalam kurung T sama dengan epsilon pangkat si WT kali C1 E pangkat omega akar si pangkat 2 minus 1T ditambah C2 kali epsilon pangkat omega akar si pangkat 2 minus 1T. Syarat awal itu pada saat T sama dengan 0. Peralihan sama dengan U0, kecepatan itu V0. Terus jadinya U dalam kurung T sama dengan E pangkat minus si omega T buka kurung V0 tambah
U0 omega akar si pangkat 2 minus 1 tambah si omega U0 per 2 omega akar si pangkat 2 minus 1 dikali epsilon omega pangkat omega akar si pangkat 2 minus 1 T ditambah U0 omega akar si pangkat 2 minus 1 minus V0 minus si omega U0 per 2 omega akar si pangkat 2 minus 1 dikali epsilon min omega pangkat min omega akar si pangkat 2 minus 1 T. Tutup kurung. Oke, terima kasih Aloysius. Nah, kebetulan ini panjang ya. Ini tuh tadi tuh yang langkah yang sama nih waktu kita. Nah, ini nih. Waktu kita kayak gini nih. Jadi kita masukin kondisi batas. Pertama-tama, waktu masukin U0 nggak perlu kita turunin kan ya, tinggal masukin aja T-nya 0, masukin ke situ gitu kan. Tapi kalau ketika masukin yang V0 harus diturunin. Nah, tadi kan kita pakai U aksen V, V aksen U tadi ya. Kalau saat kondisi yang pertama tuh yang damping kritis. Nah, masalahnya kalau overdamp itu memang agak panjang ya teman-teman. Ini kan soalnya U ya ini cuma masih pakai U aksen V, V aksen U sih. Jadi ini U, ini V gitu ya. Lalu U aksen V ditambah V aksen U itu loh yang persamaan turunan yang biasanya kita hafalin itu D DU ya pokoknya turunan biasanya itu ini takutnya sesama UN bingung ya. Ya pokoknya ini bisa ini adalah rumus turunan gitu dari persamaan Y misalnya gitu ya. Turunannya itu kita pakai U aksen V, V aksen U. U-nya itu maksudnya adalah suku yang ini gitu ya. V itu maksudnya suku yang ini gitu. Jangan bingung nih ini tapi itu biasanya U aksen V, V aksen U itu hafalan di kalkulus itu, hafalan di math. Nah, ini juga masih pakai yang sama, cuma permasalahannya memang agak panjang nih. Nggak kayak yang tadi yang cuma U aksen V, V aksen U-nya itu masih kita turunin itu masih itu short gitu ya, masih pendek. Nah, jadi ya sudah deh. Ya udah lah ya, nggak usah kita turunin. Jadi ini India kita masukin T ya. U saat T sama dengan 0 itu U0 lalu masukin 0 aja nih kebetulan kalau waktu masukin U0 kan nggak perlu diturunin kan masukin ke situ berarti ini tinggal ini 1 ini ya ini 1 C1 dapat ya C1 plus C2 ya ini kan 1 ini 1 iya benar terus ini C2 gitu. Terus habis itu harus turunin gitu ya, harus turunin terus masukin yang V0. Nah, terus ya beginilah kira-kira panjang nih, udah lah ya. Gak usah diturunin ya. Nah, tapi caranya seperti itu gitu. Itu mah caranya sama kayak yang ini. Nih aja ini ya. Nih cuma kebetulan ini sangat mudah gitu ya kalau yang tadi panjang. Nah, kalau di plot ternyata nih kalau kita ngasih damping lebih dari damping kritis, sama nih dia goyang ke kanan ya, positif anggap aja kanan, goyang ke kanan nih, habis itu dia menuju 0, bahkan lebih buru-buru ya. Kalau tadi tuh damping kritis tuh juga buru-buru menuju 0, tapi step di awal gitu ya, habis itu seperti ini gitu. Kalau ini tuh bener-bener langsung seperti ini gitu. Gitu ya. Jadi either berlebihan atau damping kritis. Ujung-ujungnya tuh di detik kelima menuju 0. Gitu. Sekitaran detik kelima menuju 0 gitu lah.
Sebenarnya dari sini aja kita bisa udah mikir nih, kalau kita ngasih berlebihan ternyata responnya hampir sama nih sama kalau kita ngasih tepat 100%. Logikanya ngapain kita ngasih lebih sebenarnya gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau orang sains tuh menciptakan sense kayak gitu. Oh ternyata nggak ngefek nih gitu. Itulah kira-kira. Nah, oke, kita akan menuju ke kondisi nomor 3, yaitu kondisi underdam ya. Kondisi underdam adalah kondisi yang membuat di dalam akar negatif, teman-teman. Tadi kita ini udah. Nah, ini kita kondisi yang nomor 3, yaitu underdam. Kita mau lihat nih, dari 3 kondisi ini tuh memang gimana sih gitu kan. Farhan, bisa tolong bacain? Yang ini ya Bu, yang rumusnya. Ya, semuanya sih. Sistem underdam D per 2M kuadrat dikurang K per M kurang dari 0. Lambda pada persamaan karakteristik dapat dinyatakan dalam rasio redaman. Lambda 1,2 sama dengan minus epsilon W plus minus IW akar 1 min epsilon kuadrat sama dengan minus epsilon W plus minus IW D. Itu C ya, itu C sama omega. Oh iya Bu, maaf Bu. Oke. Nah, jadi kita masuk kondisi yang 3 ya, underdam. Kondisi yang membuat di dalam akar ini ya negatif, yaitu kurang dari 0. Ya udah nih, berapakah D yang membuat di dalam akar negatif gitu ya? Ini kalau kita solusiin teman-teman, ujung-ujungnya D itu kurang dari D kritis gitu. Ini kalau kita pindah ruas ya, ujung-ujungnya D itu harus kurang dari 2M omega itu loh, D kritis itu yang akan membuat dalam akarnya negatif gitu loh. Nah, ya udah deh. Ini di sini ya, lambda di sini tiba-tiba lagi, tapi itu adalah kondisi caranya tetap sama. Caranya adalah masukin ke sini ya, ke sini nih ya, yang bikin negatif lalu masukin ke sini. Nah ya udah deh, ini kan tadi ini kebetulan belum saya hapus ya. Ini tuh adalah yang membuat di dalam akarnya positif ya tadi ya, gitu kan. Nah kalau sekarang kondisinya di dalam akarnya itu harus negatif gitu, itu cuma kebalik dikit teman-teman. Jadi di sini kan tetap ya masukin ini aja nih, masukin sini. Nah nanti tetap hasilnya tuh minus si omega gitu. Nah yang bagian sini tadi kan kalau bikin positif kan kalau kayak gini ya. Nah gimana caranya biar di dalam akar itu tadi kan gini ya. Nah tadi kalau overdam kan kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini tuh di dalam akar bakal positif. Nah, sekarang itu di dalam akar bakal negatif. Nah, jadi ceritanya, aduh ya udah deh, saya ini aja. Kita paksa di dalam akar negatif. Aduh. Jadi kayak kebalik gitu sih ujungnya teman-teman. Jadi ini minus, minus 1 ya dipaksa di dalam akar negatif soalnya. Jadi ya sisanya tuh kebalik gitu. Jadi ini minus D per 2M kuadrat minus positif jadinya. Nah, ya udah ini masukin ini tadi ya. Tinggal gini 2M C 2M omega per 2M coret-coret gitu ya. Ini kuadrat kita omega kuadrat.
Di akar gini kan. Di akar gini. Ini minus satunya. Nah, akar minus satu itu jadi I, teman-teman. Ya udah. Jadi nanti I-nya itu keluar gitu loh. I-nya keluar di sini. Nah, cuma sekarang ini kan sisa minus si omega ya. Minus si omega kuadrat. Waduh, ya udah deh saya ulang lagi lah nih. Nih ya, nih. Jadi ini tuh kan berarti jadi akar minus 1 minus si omega kuadrat ya, ditambah omega kuadrat. Nah, jadi minus 1 ya, omega kuadrat dikurangi minus si plus 1. Kayak gini kan, omeganya keluar, minus akar minusnya juga keluar, jadi tinggal I kan ini. Ini kan berarti tinggal I, waduh, I omega akar minus si plus 1 gitu loh. Oke. Ya udah deh. Oke, jadi di sininya ini tuh jadi minus si omega ya. Masukin aja nih 2M omega tadinya loh, ini coret-coret tinggal minus si omega ditambah kurang ya. I-nya udah keluar ya, itu akar minus 1. Omeganya juga udah keluar, tinggal minus si tambah 1. Kuadratnya jangan lupa ya. Ini kuadrat. Aduh. Ini soal kuadrat dulu di sini. Kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Kuadrat plus 1. Nah, jadi ini omeganya nih. Coba kita cek ya. Minus si omega plus minus I omega akar minus si kuadrat plus 1. Nah, ini oke ya, minus si omega plus minus I omega ya. Nah, si kuadrat minus 1 dipindah aja. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi ini tuh tadi adalah hasil masukin D kita gitu. Dan bikin di dalam akarnya tuh pasti negatif. Makanya ada si I ini loh. Ya udah deh, dapet nih lambdanya. Lambda sudah kebuka gitu kan. Nah, nanti lambdanya kita masukin ke AE lambda T itu, Bu. Nanti U-nya kebuka semua. Gitu aja terus kan. Kelihatan caranya tuh sebenarnya gitu terus. Nah, ada satu besaran baru juga nih. Namanya omega damping namanya. Jadi, omega ini kan gini ya. Ini sama dengan ini. Jadi, omega damping itu adalah ini, teman-teman. Omega yang udah dikaliin akar 1 minus si kuadrat itu jadi omega damping. Oke, jadi kita ketemu besaran baru namanya omega damping. Nah, kita masukin ke kita masukin ke rumus yang U sama dengan A E lambda T, kita masukin lambdanya tadi tuh, jadilah ini. Nah, jangan bingung juga ya teman-teman. Ini itu, coba kita lihat ya. Lihat lagi nih. Ini suku pertama nih, suku yang ini, lambda yang pertama nih ya, minus si omega. Minus si omega. Nah, masukin ke sini nih. Ini ya, masukin ke sini kan, jadi si yang ini. Gitu. Lalu buka kurung ya. Buka kurung. Tinggal ini ya, tinggal sisanya nih. Ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Ada yang positif I omega akar 1 minus si kuadrat. Ya udah, ini dua aja deh. Ini aja ya yang udah ringkas ya. Oke, ini suku yang pertama yang ini. Oke. Itu adalah yang ini, oke. Nah, lalu ada suku kedua. Suku kedua itu jangan lupa ada positif I omega D, ada negatif I omega D. Ya udah deh, ini yang positif I omega D.
Lalu ini yang negatif, I omega D. Nah, ya udah deh, ini adalah persamaan U kita yang udah dimasukin lambda, jadi seperti itu. Nurul, Azhara bisa ngebacain? Baik, Bu. Solusi sistem underdamped U sama dengan E pangkat min si omega T dikali C1 E pangkat I omega dem kali T ditambah C2 E pangkat minus I omega D kali T persamaan Euler E pangkat IX sama dengan cos X plus I kali sin X E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. U sama dengan E pangkat E si omega T dikali C1 tambah C2 dikali cos omega D T ditambah C1 kurang C2 kali I sin omega D kali T. U sama dengan E pangkat min si omega T dikali U0 kali cos omega D kali T ditambah V0 ditambah si kali U0 kali omega per omega D dikali sin omega D kali T. Oke, terima kasih Nurul. Oke, jadi ini tadi adalah hasil masukin A tadi ya, U sama dengan A, E, lambda T. Oke, lambda yang pertama, ini suku pertama nih, ini adalah yang depan, ini ya, minus omega, si omega. Lalu, plus minus I omega D, ada yang positif, ada yang negatif. Ya, buka kurung, itu ya. Ini yang positif nih, pangkat yang positif, ini pangkat yang negatif, gitu ya. Jadi, U ini adalah hasil masukin lambda ke persamaan U. Nah, lalu kita mau ngebuka C1 sampai C2. Caranya gimana? Caranya masukin kondisi batas sama terus ya. Kelihatan ya caranya itu sama terus. Nah, cuma di sini kita mau ubah dari eksponensial jadi trigonometri. Pakai persamaan Euler ini. Jadi kita dapat persamaan yang trigonometri ini. Kita udah dapat nih persamaan yang trigonometri ini. Nah, lalu intinya semua koefisien depannya cos omega D kita namain baru nih namanya A1. Semua koefisien depannya sin omega D kita namain namanya A2. Intinya mas sebenarnya semua itu koefisien intinya yang bakal kita buka gitu kan. Ya udah deh ngebuka A1 A2-nya adalah masukin kondisi batas. Kondisi batas itu ya sama dengan 0 U 0 itu ya. Lalu turunin sekali lagi ya, turunin sekali T sama dengan 0 sama dengan V0 gitu aja. Turunin kayak gitu ya, caranya sama ya. Nanti dapat tuh A1-nya itu ternyata U0 ya, U0 gitu ya A1-nya. Lalu A2-nya nanti dapat ini V0 ditambah si U0 omega per omega D. Oke, jadi dari yang ke sini menjadi yang kotak di bawah ini adalah caranya memasukkan kondisi batas. Nah, jadi kelihatan caranya gitu terus ya. Misalin ya, selalu caranya gitu kan. Misalin, turunin lagi, masukin ke sini, buka satu-satu ya. Akhirnya lambda kebuka, terus habis itu ngebuka A adalah ngemasukin kondisi batas. Sudah sebenarnya caranya itu gitu aja terus. Nah, yaudah, kita kan udah dapet ya solusi ini ya. Nah, ini tadi yang kita dapet. Ya, oke.
Seperti biasa nih, kalau orang teknik itu maunya cepet, jadi kalau bisa diubah ke cos semua atau diubah ke sin semua, biar tahu biang keroknya adalah koefisien di depan cos dan juga sin. Karena kita tahu cos itu paling mentok 1, sin juga paling mentok 1. Mau saya tolong bacain? Solusi UT sama dengan E pangkat omega T dalam kurung U0 cos omega dt plus U0 plus U0 omega per omega D dikali sin omega dt. UT sama dengan R epsilon pangkat omega T cos omega dt min alpha, atau UT sama dengan R epsilon pangkat min omega T dikali sin omega dt plus beta. R sama dengan akar U0 kuadrat plus U0 plus U0 omega per omega D kuadrat. Alfa sama dengan arctangen U0 plus U0 omega per U0 omega D. Beta sama dengan arctangen U0 omega D per U0 plus U0 omega. Oke, thank you Moses. Tadi kita dapat yang ini ya. Nah, kalau kita tahu cos itu mentok 1, sin itu mentok 1. Kalau gini kan kita nggak langsung tahu ya U-nya itu paling ekstrimnya berapa, karena harus mikirin dari sisi cos, mikirin dari sisi sin. Nah, akan lebih menguntungkan kalau kita ubah cos doang atau sin doang, karena di sini kita tahu ini mentok kan 1 ya, ini kan mentok 1. Sehingga yang membuat ekstrim itu kan pasti di depannya gitu loh. Ini adalah biang kerok itu langsung kita tahu gitu loh. Nah, disitulah ada ide nih, kenapa nggak kita ubah jadi cos doang atau sin doang gitu ya. Jadi baik persamaan ini maupun ini boleh, semuanya adalah sama, cuma beda 3 bentuk yang berbeda saja. Jadi kalau diubah ke cos doang atau sin doang, kita langsung tahu yang membuat nilainya ekstrim adalah R E pangkat minus si omega T itu. Ya udah deh, jadi ada 3 persamaan ya, tapi terserah mau pakai yang mana. Ini cuma mau biar sekali lihat itu tahu nilai ekstrimnya berapa kalau diubah ke sin doang atau cos doang. Ray Vincent, coba bacain. Iya, Bu. Peralihan maksimum. U aksen T sama dengan RE pangkat minus apa tadi bacanya? Si. Oh iya, si omega T dalam kurung minus si omega cos dalam kurung omega D kali T kurangi alpha, lalu dikurangi omega D sin omega D kali T kurangi alpha sama dengan R dikali R2 kali E pangkat minus si omega T cos omega D kali T dikurangi alpha 2. R2 sama dengan akar omega minus si kali omega kuadrat ditambah omega D pangkat 2. Alpha kuadrat sama dengan arctangen omega D dibagi si kali omega. Oke, terima kasih Ray Vincent. Nah, jadi peralihan maksimum itu ingat lagi ini ya, sebenarnya itu ini adalah teori matematika. Kalau kita punya persamaan gini ya, gitu ya. Kita mau cari nih nilai ekstrim itu loh. Nah, dulu itu di matematika ya, carilah nilai ekstrim dari persamaan
fx ini gitu ya. Nah, caranya itu adalah fx-nya turunin. fx-nya ini diturunin ya, dapat berapa ya? Cari x yang membuat persamaan turunannya itu sama dengan 0. Jadi diturunin sama dengan 0 itu di x berapa dicatat. X-nya ini terus dimasukin ke persamaan fx yang awal. Nah, nanti kita dapat tuh si nilai mentok di sini tuh. Jadi ini tuh sebenarnya adalah teori matematika gitu loh, teman-teman. Kalau teman-teman ingat di SMA dan juga di apa namanya itu? SMA dan juga di kuliah dan kawan-kawan lah. Biasanya kalau nilai ekstrem itu kayak gitu. Nah, ini aplikasinya nih. Nah, jadi tadi kan kita punya persamaan U ya. Ini diturunin. Dapatlah si ini ya. Itu. Lalu nanti cari T-nya gitu ya. T-nya dicatat. Nah, T-nya itu masukin ke persamaan yang awal yang nggak diturunin. Nah, nanti kita dapat U max, teman-teman. Gitu sih sebenarnya. Ini jadi aplikasi dari matematika. Ini kalau diplot ya teman-teman, ternyata ya kalau kita under dam, ternyata dia sempat goyang ke kanan, lalu dia sempat goyang ke kiri teman-teman. Tapi lihat ini, goyang ke kanan kan bisa mentoknya 1, lebih ya. Waktu goyang ke kiri ternyata dia berkurang nih dari 1. Habis itu dia goyang ke kanan lagi, berkurang lagi teman-teman. Ini 0,8 aja kurang. Di sini tadi kan lebih dari 0,8 ya di sini nih. Nah gitu terus, jadi dia tuh sempat goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, tetapi berkurang terus gitu loh goyangannya gitu. Jadi ternyata tuh kalau kita ngasih under dam, ternyata kondisinya kayak gitu. Ingat lagi nih coba ya, waktu kita ngasih over dam, dia buru-buru menuju 0, nggak sempat goyang ke kiri. Waktu kita kasih redaman kritis, dia juga buru-buru menuju 0, nggak sempat goyang ke kiri gitu. Ternyata kalau kita kasih under dam, ini ya dia sempat goyang ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri tapi berkurang terus. Nah, ternyata berkurangnya itu nih sangat patuh nih sama garis putus-putus ini. Ini kalau di saham katanya resisten, sangat patuh sama resistennya ya. Jadi dia itu sangat patuh terhadap garis putus-putus ini, yang ternyata garis putus-putus ini adalah fungsi eksponensial gitu loh. Jadi dia tuh lembah pertama, lembah kedua, lembah ketiga, salah ya, gunung pertama, gunung kedua, gunung tiga tuh penurunannya itu sangat mengikuti penurunan eksponensial ternyata gitu. Ayu ada nggak Ayu Dwi Lestari? Ada, Bu. Oh ya. Itu tolong bacain. Oke, Bu. Sorry. U dalam kurung T sama dengan RE minus si omega T. Habis itu T2 sama dengan T1 tambah T besar D. Berikutnya U T1 per U T2 sama dengan RE minus si omega T1 per RE pangkat minus si omega maaf, dalam kurung T1 tambah T besar D tutup kurung sama dengan E pangkat si omega TD. Penurunan logaritma didefinisikan sebagai ini apa ya, Bu? Oh ya, bilang aja penurunannya itu. Yang kayak V kebalik tuh apa ya, Bu? Ya bilang aja penurunannya itu. Oh, penurunannya tuh sama dengan si itu len. Oh, len U per T1 U T1 per U T2. Habis itu penurunan si omega TD si sama dengan penurunan per 2R. 2pi itu ya.
Oh iya. Ya, jadi ini kan ada gunung pertama, gunung kedua, gunung ketiga gitulah. Kita mau cari tuh penurunannya itu loh. Nah, jadi kan kita tahu ya rumusnya kayak gini ya. Berarti kan kalau mau tahu ini kan gunung pertama nih, kalau mau tahu gunung kedua itu kan berarti satu siklus kan TD kan. Jadi kan apa? Kalau satu siklus itu kan satu gunung, satu lembah gitu kan. Nah, jadi di sini udah satu TD kan, udah satu siklus gitu, udah satu TD, udah satu periode. Nah, ya udah nih. Jadi kalau kita bandingin gunung 1 sama gunung 2, kita bisa tahu nih berapa besar penurunannya. Jadi ini kita masukin aja nih kalau T1, ini kalau T2 gitu loh. Nah, dapatlah segini nih. Nah, terus ada besaran ini ya. Jadi kalau kita bandingin, kita lenkan itu, ini ada besaran ini. Sehingga penurunannya itu adalah seperti ini, gitu ya. Dan C-nya adalah ini. Gitu. Ini adalah kalau mau tahu penurunan dari gunung gunung T1 terhadap T2 gitu. Farik, bisa bacain? Contoh, sebuah struktur mempunyai redaman sebesar 10%. Hitunglah peralihan pada detik pertama dan hitung pula simpangan maksimumnya. U sama dengan P kali E pangkat minus 5,249 sin dalam kurung 53,977 ditambah V tutup kurung sama dengan minus 1,622 E pangkat minus 4 meter. Oke, terima kasih Farik. Nah, ini ada contoh kalau struktur punya redaman 10%. Hitunglah peralihan detik pertama, hitung pula simpangan maksimumnya. Mungkin kita langsung aja ya ke solusi. Sasep, sama bacain. U sama dengan CE pangkat minus 5,249 sin 53,977 ditambah Pi sama dengan minus 1,622 E pangkat minus 4 meter. Dengan ini tuh lambang V bukan sih Bu? Pi bukan ya? Iya. Oh, Pi sama dengan arctan 53,977 dikali 0,04 dibagi 0,1 ditambah 0,1 dikali 54,249 dikali 0,004 sama dengan 1,425250 RAD. WD sama dengan 54,249 dikali 1 minus 0,1 kuadrat sama dengan 5,977 RAD per DT. C sama dengan akar 0,04 kuadrat ditambah dalam kurung 0,1 ditambah 0,1 dikali 54,249 dikali 0,04 per 53,977 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,0404 meter. Peralihan maksimum terjadi pada saat kecepatan sama dengan 0. WD cos dalam kurung WDT ditambah V tutup kurung minus W sin dalam kurung WDT ditambah Pi tutup kurung sama dengan 0. T sama dengan 1 per WD dalam kurung arctan WD per W min Pi tutup kurung sama dengan 0,000845 DT.
Y max sama dengan Y dikali 0,000845 sama dengan 0,040014 meter. Oke, itu omega itu ya. Nah, ini ada contoh ya. Ceritanya C-nya ini 10% nih teman-teman, C-nya 10%. Ingat nih, kalau C itu ada perbandingan D terhadap D kritis. Kalau D dibagi D kritisnya 10%, berarti dampingnya itu kurang dong dari damping kritis kan ya. Berarti dia kondisinya under damp gitu loh. Nah, terus apa namanya? Ya udah nih. Kebetulan ini tuh dia tuh pakai yang sin ya ini ya. Ini persamaan sin ya. Coba kita buka lagi ya tadi ya. Kan ada 3 persamaan dulu. Nah, dia kebetulan ini ya berarti ya. Nah, terus ini dia R, ini kan awal namanya R ya, R beta gitu kan ya. Nah, di soal itu pakai besaran yang beda aja. Ini tadi V ya, beta sih berarti ya. Terus ini R tadi tuh. Terus, nah ini tadi minus si omega E minus si omega T. Aduh, si omega T harusnya kan. Sin gitu kan tadi soal sin omega dt ditambah beta. Nah, berarti ini omega dt. Nah, kira-kira gitu. Jadi pakai besaran yang beda nih di contoh ini, tapi jangan bingung sebenarnya V itu adalah beta, lalu apa namanya itu? C itu tadi R tadi ya. Nah, ya udah, ini tadi si beta nih kalau tadi tuh arc tangen gitu kan ya. Arc tangen beta itu tadi kan U0 omega D ya. Lalu di bawah ini V0 ini ya, V0. Lalu ini C-nya tadi 10%-nya 0,1 U0 sama omega. Kebalik ya. Ini yang omega, ini U0. Nah, dari sini dapat CV itu sekian gitu. Ini yang di depan tadi buka semua ya. Ini juga udah kebuka. Nah, ini kan tadi fungsi dari T. Lalu ini juga fungsi dari T ya. Nah, belum tentu maksimum kan ya. Kita mau cari yang nilainya maksimum gitu. Nah, nilai maksimum itu tadi pakai pendekatan waktu Ray Vincent baca tadi dulu ya. Jadi waktu yang ini ya. Jadi turunin sama dengan 0, catat di X berapa, X-nya itu dicatat masukin ke persamaan yang enggak diturunin, nanti dapat persamaan nilai maksimumnya. Nah, ini kita pakai ini cara itu. Jadi ini hasil turunan nih, turunannya turunan dari persamaan gitu, diturunin sama dengan 0. Ternyata yang bikin turunannya sama dengan 0 itu T sekian second. Sekiannya ini dimasukin ke persamaan yang belum diturunin. Nah, ternyata dapat nih Umax nih gitu. Nah, gitulah cerita contohnya ya.